Yo, welcome back kembali lagi di channel Atau Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Robot kuno yang ada di Pulau Egghead memang sangat misterius, dan robot itu pun memiliki sejarah panjang sejak abad kekosongan 900 tahun yang lalu. Ya, dugaan Vegapunk robot kuno itu dibuat pada masa abad kekosongan oleh kerajaan kuno yang punya teknologi super canggih. Bahkan Egghead yang disebut sebagai pulau masa depan itu hanyalah mengadaptasi sebagian teknologi yang ditemukan Vegapunk pada masa lalu. Kemudian sang robot pernah membuat kekacauan di Mariejoa pada masa 200 tahun yang lalu, namun aksinya terhenti karena kehabisan energi. Nah, Vegapunk sendiri sangat kebingungan untuk mencari tahu sumber energi dari robot kuno itu. Menurutnya, energi yang digunakan oleh robot kuno tidak berasal dari masa sekarang, melainkan masa lalu, di masa ketika robot kuno itu dibuat. Dugaan Vegapunk itu pun mulai menunjukkan titik terang, karena di akhir chapter 1092 lalu, robot kuno terlihat bereaksi terhadap suara genderang kebebasan jantung Luffy. Mata sang robot terlihat menyala yang menunjukkan bahwa ada energi mulai masuk ke dalam tubuhnya. Namun rasanya masih butuh beberapa waktu agar energi sang robot bisa penuh. Kemudian di sini Mimin menemukan suatu hubungan menarik antara robot kuno dengan sistem kontrol pasifista. Di akhir chapter 1093 yang lalu, para pasifista mendapatkan perintah baru dari Vegapunk Atlas, dan perintahnya adalah untuk menghancurkan semua armada marin yang ada di Pulau Egghead. Lalu kita juga bisa melihat Gorosei Saturn tampak marah ketika sistem kontrol pasifista diambil oleh para Vegapunk. Besar kemungkinan Saturn akan masuk ke Pulau Egghead agar bisa mengambil alih lagi sistem kontrol pasifista. Ya, berdasarkan tingkat otorisasi perintah, para Gorosei punya wewenang paling tinggi, bahkan lebih tinggi dari para Vegapunk sendiri selaku pembuat pasifista. Jadi jika Gorosei mengambil alih para pasifista itu, maka secara hierarki tidak ada yang bisa mengambil alihnya lagi. Namun di sini Mimin melihat robot kuno akan punya peran untuk membuat para pasifista kembali berpihak kepada Luffy dan Vegapunk. Skemanya menggunakan teknik pengacau sinyal suara. Jika kita perhatikan, pasifista mendapatkan perintah melalui gelombang suara yang ditangkap oleh mereka. Hal itu terlihat jelas ketika Atlas memberikan perintah, ada semacam gelombang sinyal suara yang masuk ke dalam kepala para pasifista. Nah, robot kuno sendiri bisa dikatakan mendapatkan energi dari sinyal suara, yaitu suara genderang kebebasan dari jantungnya Luffy. Hal itu menunjukkan jika robot kuno punya kemampuan untuk menangkap sinyal, yang bahkan tak hanya berisi perintah, tetapi bisa dia ubah menjadi energi. Berdasarkan hal itu, Mimin menduga jika robot kuno punya semacam teknologi untuk memberikan gangguan sinyal suara, sehingga perintah dari Gorosei Saturn yang masuk lewat sinyal suara tak akan diproses dengan baik oleh para pasifista, karena robot kuno akan mengacaukan sinyalnya. Ya, dengan skenario ini maka para pasifista akan kembali berpihak kepada Luffy dan para Vegapunk tanpa merusak alur cerita tentang hierarki sistem kontrolnya. Ya, selain pasifista dan robot kuno, ada hal menarik yang bisa kita lihat dari pergerakan Sanji yang sudah memutuskan untuk menemani Vegapunk turun ke lab bawah. Nah, turunnya Sanji ke lab bawah menunjukkan jika Vegapunk akan mendapatkan serangan musuh saat berada di bawah, sehingga harus ada Sanji yang mengawalnya. Di sini ada beberapa kemungkinan mengenai lawan yang akan dihadapi oleh Sanji. Yang pertama adalah para wakil admiral, khususnya wakil Admiral Doll. Ya, sosok wakil Admiral Doll cukup menjadi sorotan, mulai dari tindakannya yang berani memarahi Garp hingga teknik bertarungnya yang terlihat menggunakan tendangan. Jadi sepertinya wakil Admiral Doll adalah lawan yang menarik untuk Sanji. Tapi kan dia wanita, gimana tuh nanti Sanji? Iya, poin menariknya ada di sini. Sanji memang tak bisa bertarung melawan wanita,
Tapi Bang Oda kerap membuat Sanji harus berhadapan dengan wanita. Kasus terakhir tentu kita masih ingat ya, ketika Sanji harus berhadapan dengan Black Maria. Saat itu Sanji dihajar habis-habisan dan akhirnya ditolong oleh Robin. Nah, pertarungan melawan Doll ini bisa menjadi ajang pembuktian bahwa sifat Sanji yang tidak menyerang wanita tetaplah sama, walaupun kemampuan Jermannya sudah bangkit. Dan rasanya akan menarik saat melihat Doll menyerang Sanji secara terus-menerus, sementara Sanji tetap santai dengan tubuhnya yang keras. Ya, level kekerasan tubuh Sanji memang luar biasa. Di Wano senjata Queen bahkan rusak saat berusaha menyerangnya. Lalu di Egghead, pukulan dari Seraphim Jinbe tampak tak membuat Sanji terluka. Bahkan Sanji bisa tetap santai dan tersenyum. Selanjutnya, selain Wakil Admiral Doll, ada satu kandidat lain yang akan menjadi lawan Sanji. Dia adalah Admiral Kizaru. Ya, tentu kita sadar ya bahwa pertarungan Luffy versus Kizaru tidak berjalan baik. Admiral Cahaya itu kesannya tak mau bertarung dan dia hanya ingin cepat-cepat menghabisi Vegapunk. Lalu skenario menarik akan muncul saat Gorosei Saturn menunjukkan kekuatan tempurnya setelah memasuki Pulau Egghead. Hal itu mungkin akan membuat Luffy terkejut dan menganggap bahwa Gorosei itu lebih kuat daripada Kizaru. Jadi tidak menutup kemungkinan jika Luffy nantinya malah akan bertarung melawan Gorosei Saturn, yang kemungkinan besar juga punya kemampuan Mythical Swan. Sementara Kizaru tentu akan cocok untuk melawan Sanji. Terlebih lagi saat ini Sanji sedang bertugas untuk melindungi Vegapunk. Jadi Kizaru yang selalu berusaha untuk menyerang Vegapunk sangat mungkin untuk berhadapan dengan Sanji. Nah, pertarungan Sanji versus Kizaru mungkin akan lebih menarik karena keduanya sama-sama punya kemampuan kecepatan super. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini ya. Jika nakama sekalian punya tambahan, saran ataupun kritik, bisa disampaikan pada kolom komentar. Yosa Mimin Altoa Hayato. Terima kasih. Oke, sampai sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Altoa Hayato. Yo!